apakah semuanya sudah tercoblos atau masih dicoblos ya? Kecoblos, ya siap. Boleh dilihat Pak, coblosnya? Gak usah, itu aja dulu Pak, coblos aja dulu. Coblosnya siapa? Mas Mas, udah. kabarnya? Iya. 03 ya? Ya. Siap. 03 lagi ya? Cukup 3 aja berarti sudah terwakilkan kan? Atau semuanya aja? Semuanya aja ya? Semua. Oh siap. Karena kan bisa jadi belum semua. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe, jangan lupa share ke grup-grup ya teman-teman ya, grup-grup politik, grup-grup saudara, monggo silahkan ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang salah satu paslon ketahuan melakukan pelanggaran ya. Kira-kira yang melakukan kecurangan ya, teman-teman bisa dinilai sendiri ya. Ini sih parah, kaget saya dibuatnya, sangat-sangat mengejutkan teman-teman. Ternyata surat suara di DKI sudah ada yang mencoblos duluan sebelum dicoblos warga gitu ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata itu dari paslon kubu Banteng gitu teman-teman ya. Nah ini cocok ini untuk Pak Sekjen yang si paling terzolimi gitu ya, si paling dicurangi gitu ya. Katanya coba dong dilihat, pantas kira-kira suara Pak Ridwan Kamil lebih rendah gitu ya daripada paslon 03 gitu ya. Langsung aja kita lihat videonya teman-teman. Sekarang dari 18 ini kita buka apakah semuanya sudah tercoblos atau masih dicoblos ya? Kecoblos, ya siap. Boleh dilihat Pak, coblosnya? Gak usah, itu aja dulu Pak, coblos aja dulu. Coblosnya siapa? Mas udah. Kabarnya? Iya. 03 ya? Ya. Siap. 03 lagi ya? Cukup 3 aja berarti sudah terwakilkan kan? Atau semuanya aja? Semuanya aja ya? Oh siap. Karena kan bisa jadi belum semua. Oh ya. Ya betul. Ya. 03 lagi. Betul. 03 lagi. Ya betul. Ya 03 lagi. Iya betul. 03 lagi. Ya 03 lagi. Penentuan PDI Perjuangan 5 tahun ke depan. Kalau hari ini 27 November 2024 kita tidak bisa memenangkan pemilihan wali kota, gubernur, maka siap-siaplah menderita 5 tahun kita akan selesai. Terus kita pilih. Mau buka 5 tahun? Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Tapi semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Ini saja. Satu silakan. Keluarkan ya Mas Adi. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Ini saja. Satu silakan. Lepaskan, keluarkan ya Mas Adi.
selesai Banteng nguasain Indonesia. Di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur lo kalah, di kandang sendiri di Jawa Tengah aja lo nyungsep. Sampai Megacan bikin video kayak begini. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Itu namanya maling teriak maling. Banteng emang nyungsep di kandang sendiri, justru artinya rakyat Jawa Tengah tuh udah pinter-pinter, Bu. Mereka itu udah sadar Banteng itu korup, partai judul. Mendingan nih ibu bilang, ayo cari Harun Masiku sekarang. Harusnya omongan ibu ini buat diri ibu sendiri, introspeksi. Jadi udahlah ya, terima aja. Pesona Jokowi Prabowo itu emang ngalahin Megacan berkali-kali lipat. Percuma lo bayar buzzer kanan kiri sampai boheri di penjara kena kasus. Masyarakat Indonesia itu udah muak kamu Banteng. Yang lebih kocak, real count internal dijadiin patokan kemenangan. Pramono Rano udah deklarasi kemenangan 1 putaran, padahal Kompas sama Detik aja nggak sampai 50% suaranya. KPU aja belum ngumumin, lu udah teriak menang. Mending lu bikin negara sendiri aja sono di Twitter. Namanya RBT, Republik Banteng Twitter. Isinya buzzer, orang rungkat, marah-marah sama tukang doxing. Siap, RBT. Udah terima aja, ini emang bakal jadi eranya Gerindra Prabowo. Pelan-pelan bertahap tuh mau diberesin dari hulu ke hilir. Semuanya tuh murni buat kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai. Orang Prabowo ketua umum partainya sendiri, siapa yang mau nyetir dia? Kagak ada. Intinya era dinasti Banteng itu udah selesai. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah sadar dan memilih buat tidak memilih Banteng. Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara. Nice ya sih, ini yang saya dapat daripada apa yang disampaikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri di dalam videonya tadi sebagai ketumnya PD Perjuangan. Beliau bicara. Jadi apa yang beliau sampaikan tuh yang saya tangkap kayak gini. Daerah-daerah di mana Banteng mengalami kekalahan atau istilahnya Banteng has been slayed, Banteng ditumbangkan, Banteng dijadiin sate, Banteng dirica-rica, itu adalah daerah-daerah yang di mana terjadi kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif yang dibantu juga oleh PNS, ASN, TNI, Polri. Oke. Tapi kenapa coba nggak berpikir bahwa mungkin masyarakat muak akan dominasi Banteng? Kenapa nggak coba berpikir bahwa masyarakat takut memilih calon-calon daripada Banteng karena tahu mereka adalah petugas partai yang nurut sama Bu Ketum? Kenapa nggak coba pikir ke sana? Kenapa nyalahin ada kecurangan? Dan lagi lucunya nih ya, kenapa sih kalau bilang ada kecurangan cuma di daerah-daerah yang kalah doang, di daerah yang menang nggak ada kecurangan emangnya? Kalau berpikirnya cherry pick banget, logical fallacy banget, padahal ketemu. Tapi kalau kita bicara masalah kecurangan, kita ngambil di mana Banteng has been slayed brutally di Jawa Tengah. Ini nyata ya, bahwa kemarin di FYP mah juga beredar, ada yang bagi-bagi gas melon, ada yang bagi-bagi sembako dengan gambar atau lambang daripada Banteng atau Pak Andika. Pak Andika Perkasa itu kan calonnya Banteng, bukan calonnya Kim. Kecurangannya di mana dong? Jadinya dari Kimnya? Nggak tahu. Intinya gini deh, kalau memang udah kalah, ya kalau memang ada kecurangan, buktiin aja. Nanti gugat di MK lagi. Ya nggak tahu kalau kalah menangnya, kan lihat dari bukti yang ada. Kalau memang bisa membuktikan, pasti dikabulkan. Lagian kalau mau bikin drama, kurang Pak Hasto, Bu. Kurang matang kalau nggak ada Pak Hasto. Kurang tangisan Pak Hasto. Rakyat yang saya temui di Jawa Tengah mengatakan Pak Jokowi wis orang Jawa nih. Alah, Hasto. Kakek ngomong. Pak Jokowi orang Jawa nih. Sopo sing ngomong? Ku sing ngomong wong sing ra seneng. Ya toh, saiki buktine Jawa Tengah. Banteng jadi sate. Hasilnya Banteng piye Banteng? Wah saya kan ngomong to. Ki mumpung udan ya. Cowok nih banyu udan kapok ngono. Banteng. Sate Banteng. Pilkada serentak Rabu Pon 27 November 2024. Rabu Pon adalah weton atau hari lahir Pak Jokowi menurut penanggalan Jawa. Dan kemarin pada saat hari kelahirannya, Pak Jokowi yang saat ini non-partai telah membuktikan diri sebagai sosok dengan kekuatan melebihi partai politik apapun yang ada di Indonesia. Dan patut digarisbawahi, Pak Jokowi adalah tokoh, adalah sosok yang didukung dan dicintai oleh 80% rakyat Indonesia. Ya, kemarin ya, tahun ini ya, bukankah hanya kemarin, tahun ini Pak Jokowi telah mengukir sejarah dengan menumbangkan kekuatan serta arogansi Banteng. Ya, tidak hanya
di kandang sendiri tapi juga di kantong-kantong potensialnya. Ya, kita lihat kemarin pada saat Pilpres Pak Jokowi berhasil merontokkan Banteng yang menjadikan Banteng berada di posisi buncit 16% saja. Dan kemarin di Pilkada tambah diluluh lantakkan. Ya, kata Mas Bambang Pacul, jangan melawan orang baik, mati lu, ya kan? Terima kasih Pak Jokowi. Saya hanya ingin mengatakan PDIP tanpa Pak Jokowi, aduh, kasihan deh. Saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden, dan Presiden memberikan izin. Bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju, beliau mengatakan, Mas maju aja. Nah, itu di garis bawahi. Ada restu Pak Jokowi di balik majunya Pak Pranowo Anung. Tuh. Nggak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi pagi-pagi. Bapak serius, saya boleh izin maju? Silahkan maju aja. Jadi saya maju betul-betul. Awalnya terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD nggak ada keinginan sama sekali, dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi, saya kalau ditugaskan saya akan fight, dan saya sudah berjanji apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari. Saya ucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, para petugas CPS, pilkada serentak hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya dan istri coblos di TPS karena Makin lama makin menyala. balangan dari Pak Presiden Prabowo, seperti yang selalu beliau katakan, yang namanya perbedaan hal yang wajar. Indonesia ini negara besar, sekali lagi perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan lalu saling menghujat. Bung Ara, demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Berbeda sekali, karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur, main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa boleh gantian nggak? Ya, kalau kamu ngomong gantian. Kita nggak usah kayak anak kecil, aku mau kasih tahu. Ini Bung Deddy Sitorus nampaknya ada problem pribadi dengan polisi. Bahwa polisi beda. Oke, biar Ara. Ya, silakan. Udah, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat silakan aja moderator. Moderator yang ngatur, bukan kamu. Makanya saya bilang lewat moderator silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, kalah itu udah, ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya. Kita terlalu songong. Udah, biar Bung Deddy Ara dulu. Dari tadi songong melulu soalnya. Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Oke, silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Oke, berhenti Bung Deddy, biar Ara dulu. Kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Dan jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan. Heran. Udah, biar Ara dulu. Itu kalau boleh ditumbuk mulutnya tak apalah pokoknya. Saya setuju Bung Ara numbuk mulutnya kira-kira. Gender bias ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Tadi demokrasi terancam mati tadi. Gak kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah, Bung Ara, Bung Ara dulu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Memang bagus kenapa kepancing? Ya kan, berarti nggak kelas kan? Nah itu tadi videonya teman-teman ya. Pokoknya terjawab di balik orasi mereka satu putaran ternyata. Waduh, nilai kalian sendirilah ya. Apakah itu kecurangan ataukah itu hal yang tidak disengaja. Tapi kalau tidak disengaja ada surat suara yang tercoblos, itu kan tanda tanya teman-teman. Itu menanyakan apakah itu ada kong kali kong gitu ya. Mungkin sejenis karma lah gitu ya ini ya teman-teman ya.
orang yang suka teriak curang gitu, ternyata mereka sendiri yang curang gitu ya. Ada yang menghalalkan segala cara demi memenangkan suatu pilkada ini teman-teman ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Bagaimana, boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mau undur diri, bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.